Saya tidak tahu apa lagi yang saudara butuhkan. I always repeat this statement. Kalau Anda tidak pernah puas dengan Tuhan, no one and nobody can satisfy you. Nobody. Oh man, He's so real. He's so real. He's so real. Nih, saya pengen saudara lihat sebuah video. Saya juga bagiin waktu saya di masa-masa pengasingan saya dengan Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang mengurapi tempat yang saya tinggalin, dan saya pikir itu kebetulan. You will be shocked and surprised. Coba ya. Nah, ini ada yang ngurapin. Tapi yang ngurapin ini dari luar, bukan dari dalam. Dan luarnya itu gimana mukanya? Saya nggak tahu lagi. Nah, udah ginian. Jadi gimana dia bisa ngurapin? Penting sih malaikat kalau tanya ya. Ini minyak dari luar, tapi di luarnya gimana? Oh ini ada teralis, ya ini ada teralis, ini ada ini kan apa? Sekat nyamuk. Masuk logiknya? Jadi malaikat Tuhan mengurapi jendela yang saya tempatin dari luar dan ada kawat mati. Dan bagaimana manusia bisa masuk ke situ dengan kurang kerjaan gitu. Dicopot dulu gitu, panggil tukang terus ngurapin. Oh man, I feel love. Mari kita buka firman Tuhan. Di Galatia 5. Judul khotbah saya adalah self-control. Orang hebat kalah di sini. Hamba Tuhan banyak kalah di sini. Orang berkarunia kalah di sini. Orang berduit juga kalah di sini. Galatia 5 ayat 19. Ayat 19. Bisa diwarnain biar mata saya udah mulai mata alam roh. Oh, oke, harus ganti iPad kayaknya habis ini pulang ya. Ya, loginya lama. Tetapi apabila saudara di FAYH-nya, apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah itu, katakan kecenderungan. Hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Di masa 52 hari ini, Anda punya kuasa untuk mencabut ini. Dikatakan begini, kejahatan-kejahatan ini percabulan, pikiran kotor, hawa nafsu. Banyak hawa nafsu Anda bisa, sesuatu yang Anda nggak bisa cegah gitu. Bisa sih, gitu. Cuman nggak dilatih otot rohaninya. Artinya gini, kalau jiwa mau ngapain, Anda ikut gitu. Terlalu gampang menyerah dengan keinginan jiwa. Penyembahan berhala, kepercayaan kepada roh-roh jahat, mungkin Anda ini masih bisa skip lah ya. Kebencian dan perkelahian, iri hati dan amarah, usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk diri sendiri, me, my, self-center, myself. Kalau nggak ada untung yang buat gue ngapain pelayanan. Memberi memang ada ayatnya. Perpuluhan, ini kan perjanjian baru. Enggak, ini udah akhir zaman.
Orang setiap debat sama saya, Pastor, ayatnya di mana perpuluhan? Paling saya cuman, Rio paling itu kalau Pastor sudah senyum, artinya see you again. Karena ada orang-orang tertentu yang susah dikasih tahu dan cuma dikasih senyum aja. Gak perlu ribut. No need to quarrel. Tidak perlu bertengkar, mengadu ayat. Makanya saya paling agak sedikit malas diundang ke podcast. And usaha untuk memperoleh paling baik untuk diri sendiri. Terus dikatakan suka mengeluh, suka mencela. Perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri. Ouch. Kamu pikir Overcomer Anda gereja paling bagus? No. Kita gereja yang paling ranking terakhir. Yang diharapkan adalah rasa tahu diri yang tinggi dan pertobatan yang tinggi. Kedengkian, mabuk-mabukan, pesta liar, dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan, artinya dia suka mention berkali-kali, bahwa siapa yang hidup seperti itu tidak akan mewarisi the kingdom of God. It won't heritage the kingdom of God. Udah dapat gitu ya? Bisa diitin? Oh, terima kasih. Nah, kita buka lagi firman Tuhan di ke Galatia tadi, di ayat 5, pasal 5 ayat 23. Nah, orang Kristen harus pindah ke area ini. Tetapi buah roh menguasai hidup kita. Ia akan menghasilkan buah-buah ini di dalam diri kita. Yang pertama apa? Kasih. Sisanya jangan dibaca dulu, saya akan langsung ke yang paling ujungnya. Pertama diawali dengan kasih, di ayat 23 diakhiri dengan apa? Self control. Oh iya, sebelum saya melanjutin, ada worship perkecil nih. Udah belajar keyboard sini, Jesse. Ayo, kamu bantuin. Ayo Jess, dia janji mau worship bersama gembalanya katanya. Yuk, sini. Mana keyboardnya? Itunya mana? Ya, tar ya. Mana? Ha? Oh langsung? No, di handphone dia biar dia main. Handphonemu mana yang dia pelajarin? Ingat yang kita pelajarin kemarin? Ingat. Oke. Kamu pegangin. Kenapa jadi song-song? Kan udah bilangin dia. Kata handphone kamu. Where's your phone? Ada handphonenya, ada keyboardnya? Ya, nih Jess. Nah, kamu nyanyi, kamu pakai keyboard. Kamu ituin, ditodongin. Ayo Jess. Ingat lagu kemarin. Hujan bagimu, Tuhan, namamu besar dan Ya, dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yeah.
Anda iri? Belajar makanya. Orang yang dekat sama saudara harus jadi sesuatu. Kadang-kadang ada orang yang dekat dengan kita makin berusak dan brengsek gitu. Jesse 2 hari nginep rumah saya bisa 1 lagu. Dan dia ngomong nanti hari Minggu aku mau worship bersama Uncle B. Terus kemarin Dani nyanyi, terus aku bilang, dia bilang fales, nyanyinya fales. Dan lihat gak dia nggak fales. Pastor, anak saya mau dong dipakai Tuhan juga gereja, makanya di rumah jangan kasih main game, belajar. Saya udah bilang sama anak-anak generasi 5, nggak bisa musik, nggak ada pemberkatan nikah. Berkati nikahnya sama gembala bawah saya aja, saya nggak akan datang. Pastor kok kejam? Lumayan. Saya yakin pas pulang anaknya pakai rotan sama, lu mau belajar musik gak? Kadang kedegilan kita butuh rotannya Tuhan. Saya pengen Anda nangkep betapa pentingnya self-control ini. Diawali dengan kasih, diakhiri dengan self-control. Is powerful. Daniel 1. Self-control penting gak Pastor? You name it. Pernikahanmu gak akan pernah bisa ended dengan baik tanpa self-control. Uang yang di tanganmu gak bisa dengan baik dikelola tanpa self-control. Karunia yang hebat yang Allah berikan hanya bisa dijagai dengan self-control. Kepercayaan yang Tuhan kasih hanya bisa diakhiri dengan self-control. Pastor, saya hidup dalam kasih. No, belum lengkap. Anda harus akhiri dengan self-control. Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Berkat yang Tuhan kasih harus dijagai dengan apa? Self-control. Kenapa ada banyak orang mundur dari Tuhan dan pelayanan? Mereka tidak menjaga yang berharga dengan self-control. Daniel 1 ayat 8. Dengan pertolongan Allah di BIMK-nya, Daniel disayang dan dikasihi oleh Ahpenas. Berarti itu anugerah gak saudara? Tapi kenapa bisa ke titik itu? Alkitab katakan Daniel bertekad. Ada yang nyuruh? Gak bisa. Daniel bertekad setelah dapat kasih sayangnya Tuhan dan kasihnya Pinehas, betul ya? Aspenas kok Pinehas? Aspenas, tiba-tiba dia tahu ini harta. Dan keluarlah sebuah karakter dan rasa pengertian, kesadaran tingkat tinggi dan berkata, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman anggur dari istana raja. Apa dia bertekad itu? Di depan dikasih daging, orang buangan, mungkin dia ngekos atau apa, tapi Alkitab katakan dia bertekad gak makan itu. Apa itu namanya? Self-control. Anda yang sebulan minggu ini disembuhkan Tuhan dari diabetes, Anda akan balik lagi tanpa apa? Anda yang sudah bertobat dari apa yang namanya marah-marah, ngomong kasar, dan apapun, akan balik lagi tanpa Anda mengakhiri buarau dengan apa? Itulah gunanya saat teduh, bukan supaya bisa melayani di Overcomer. Supaya orang sekitarmu mengalami.
Enak gak saudara kalau Anda punya supir, punya suami atau istri atau anak atau yang berjalan bersama Anda di mobil bagus. Mungkin mobil apa ya zaman sekarang yang bagus? Banyak lah ya, hah? Hah? Zenik mah mobil hamba Tuhan. Mau beli Porsche takut dibilang korupsi, ya jadinya Zenik. Mau Avanza terlalu mungkin kurang ini gitu, kalau di tol goyang jadinya Zenik gitu. Itu adalah apa ya, mobil hati hamba Tuhan yang gak enakan. Like me. And saya juga percaya Pastor Rolly bahwa saya gak akan beli mobil di atas saya, betul? Don't we? Minimal Wuling, Zenik. And sampai di mana saya lupa. Iya, Anda pakai mobil bagus tapi yang nyetir ini nggak sabaran. Nyelip kiri kanan masuk busway. Terus setiap ada yang nyelip berkata bodoh lu misalnya gitu. Saya cocok ya kalau ngomong gitu ya. Itu Berry yang lama, makanya saya hamba Tuhan yang cacat. Nggak berani saya ambil kemuliaan, malu saya. Di banyak hamba Tuhan saya yang paling, waduh jelek deh. And mau nggak Anda pergi gitu ya, road trip di Amerika ke Yosemite gitu, atau ke Yellowstone, dengan orang yang nggak sabaran, muka cembetut gitu, nggak bisa menguasai dirinya, disalib marah, betah. Saya akan berkata, mendingan lu turunin gue jalan kaki di padang gurun deh, tanpa lihat muka you. Saya tipe hamba Tuhan ini, kalau pagi-pagi tim saya berkata ada yang mukanya ditekuk, saya berkata, you have any problem? Dan saya akan berkata, don't bring your problem to me. Makanya nggak semua orang kuat dekat sama saya. Karena pastor will tell the truth. Suatu saat di zaman saya belum diubahin Tuhan, karunia Tuhan bekerja dahsyat sekali dalam hidup saya. You know, waktu itu ada satu pemain gitar zaman dulu banget. Karena dulu kayak kita nyembah 9 jam tuh cuman pakai gitar, nggak ada my help and then my help coming from the Lord, nggak ada nyanyi lagi tuh. Nyanyinya sama lagi kita puter ulang lagi. Sometimes in worship we don't need something new. And pada waktu saya doa menyembah, tiba-tiba saya ngomong ke orang ini, apa yang kamu lakukan sebelum kamu datang ke sini? Ada what do you do? Itu zaman saya dulu, sekarang mah oh iya oke, puji Tuhan. God love you. Dan ternyata sebelum main gitar zaman dulu baru ke panti pijit dia. Itu dulu saudara, karena sekarang baik-baik kok. Gembalamu hari ini cuma bisa bertobat, menangis, menanti di kaki Tuhan untuk masa-masa revival Indonesia. Menunggu butuh apa? Menguasai diri nggak? Banyak kalau saudara nggak kuat nunggu Tuhan, pasti jiwamu liar di luar. Daniel bertekad tidak menajiskan dirinya. Kalau kamu ditraktir, pesannya paling mahal, paling murah. Kalau zaman saya miskin melarat, yang paling mahal. Karena saya nggak bisa menguasai diri. Kalau kamu dikasih Tuhan di sebuah berkat buffet, tahu buffet? All you can eat. Kamu makan secukupnya atau makan sampai ke jantung. I know apa yang saya ngomong memang lumayan lucu, tapi nggak gampang loh jadi Daniel. Coba kita buka lagi Daniel 2 ayat
17. Berbahagialah yang hari ini namanya Daniel, engkau disebut terus. Yang bukan namanya Daniel juga berkata, katanya. Gembalamu gak selalu muda, tidak selalu hidup. Gereja ini perlu jenderal-jenderal Tuhan yang baru, yang bertekad untuk memimpin di gereja ini. Menyanyi, sebab aku ini milikmu, ya. Daniel 2 ayat 17. Anda senang gak dekat dengan gembalamu? Ya, saya juga. Ya, beberapa orang gak percaya. Kan? Dikatakan begini, Daniel menghadap raja, memohon diberi waktu untuk menerangkan arti mimpi itu, ayat 17. Indah sekali. Permintaannya dikabulkan, lalu Daniel pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria. Disuruhnya mereka berdoa kepada Allah di surga supaya enak ya kalau punya tim kayak gini ya. Komunikasinya enak. Bayangin ya kalau hari itu Daniel lagi sebel sama Hananya, sama Misael, sama Azaria, dia doa sendiri. Pendoa, hamba full time, cell group leader. Anda bisa carry this wake of glory sendiri. Even Daniel harus share his burden to his friend. Dan berkata, Hananya, Misael, Azaria, help me to cry out to God. Ada yang urgent nih. Enaknya kalau gereja itu isinya rukun, maka berkat Gunung Hermon, Gunung Sion ngalir gak? Coba kalau isinya ada lagi nih, kebencian, pikiran kotor, hawa nafsu, iri hati, perkelahian, amarah, usahanya cuma buat kepentingan diri sendiri, suka nyela, suka mengeluh, dan perasaannya selalu semua orang bersalah kecuali dia. Coba Anda bangun gereja dan pelayanan atau rumah tangga isinya kayak beginian. Makanya sebelum Anda sudah menikah, yang single nih coba tanya, ini masih berapa persen ada dalam hidup saudara? Kalau enggak kamu berdua nanggung beginian loh. Kalau orang berkata cinta itu buta, enggak. Cinta enggak buta. Cinta melek. Kebodohan yang membutakan. I know orang yang love enggak akan percaya. Yang udah ngalamin baru, iya benar. Mungkin kalau aku bisa tukar sama malaikat, tukar katanya. Jadi sungai pertobatan itu indah atau mempermalukan diri kita? Supaya suamimu menikmati, anakmu menikmati, istrimu menikmati, gembalamu menikmati, jemaat menikmati, teman pelayanan menikmati, sesama full time pendoa, hamba cell group menikmati gak? Suami kalau Anda punya istri tiap pagi bangun udah senyum gimana rasanya? Enak atau indah? Indah. Atau sebaliknya? Istri Anda setiap Anda minta uang tapi dengan hikmat, suamimu senyum, indah atau senang? Atau enggak senang? Seneng, apalagi bisa check out Tokopedia. Jesse itu kalau setiap pagi bangun, dia selalu bangun dengan senyuman. Di antara anak lain, banyak anak lain mermer, tantrum, dia senyum langsung minta pizza. Ada serangan gak kali? Oh, ada serangan. Hati-hati. Yes, right? Khotbah saya memang lucu ya. Tapi coba pas ngalamin, pas disalip mobil, dihianatin, anak buat kesel, teman pelayanan buat kesel, kamu butuh apa?
Ada banyak kerusakan yang bisa dicegah dengan self control. Orang tua di sini yang hari ini sudah berumur, Anda pernah ngalamin nggak sebuah peristiwa, coba gue nggak ngelakuin? Apa itu? Coba saya bisa punya self control. Pelayanan tanpa self control, gawat loh. Ayo, beriman sama Tuhan indah saat punya duit atau lagi nggak punya duit? Saat lagi dipecat atau lagi kerjaan lagi bagus? Saat Anda lagi miskin butuh apa? Self-con? Percaya kepada dia bahwa Tuhan, aku nggak akan murtad. Aku akan terus cari kerja. Anda yang lagi berduit juga punya apa? Butuh apa? Self-con udah disuruh selesai katanya. Oke. Ya khotbahnya selesai deh. Alright. Terakhir pada nih ya. Saya suka dengan kata-kata ini. Daniel ngomong ke Hananya, Misael, dan Azaria. Disuruhnya Daniel berdoa atau mereka berdoa. Ini tim yang saya pengen bangun di Overcomer. Bukan tim yang dikatakan perbuatan daging telah nyata, pikiran kotor, hawa nafsu, iri hati, perkelahian, menyelamatkan diri sendiri, punya perasaan yang bersalah kepada orang lain kecuali dirinya sendiri, kedengkian. Bukan ini yang saya mau bangun di Overcomer. But to go through this, Anda membutuhkan diremukan Tuhan. Anda mau jadi Daniel, Hananya, dan Misael, dan Azaria enggak? Buat kerajaan Tuhan di Overcomer. Di mana kamu berkata, yang aku rasa udah nggak penting lagi. Nah, ayat terakhir ya, pada ini sebentar ya. Ayat 19. Pada malam itu juga, Allah memberitahukan rahasia itu kepada Daniel. You don't get it. Ini khotbah kelas dunia loh. Ada yang di barisan pertama, do you get it this? Allah memberitahukan rahasia itu kepada Daniel karena mereka sepakat berdoa bersama loh. Dalam sebuah penglihatan. Maka Daniel memuji Allah di surga. Dalam sebuah penglihatan. Di Daniel 1 ayat 17. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata ayat terakhir, jangan percaya, karena seringkali ada lagi ayatnya. Itu dosa yang saya harus masih bertobat sampai hari ini. Saya pulang dari masa pengasingan saya di rumah, ranjang saya di atasnya penuh dengan bercak minyak. Padahal a few hours before, itu nggak ada. Terus Jesse pernah ngomong, saya pernah bersaksi sama Jesse. Itu minyak siapa yang urapin? Uncle B. Bukan Jess, itu Tuhan. Malaikat. Uncle B kali katanya. Saya akan bacakan Inggrisnya. God imparted insight and skill in every aspect of literature and science to the four Hebrew men. Tapi dikatakan gini, but Daniel also had a unique gift of interpreting every kind of supernatural vision and dream. Ingat penglihatan yang Tuhan pernah kasih bagi Overcomer di bulan Januari bahwa Indonesia akan memulai masa kekeringan? Terjadi nggak? Tapi lebih dari itu, saya berdoa Daniel di Overcomer, Hananya dan Misael dan Azaria di Overcomer, mereka bersepakat meminta mohon belas kasihan Allah.
Saya makin sadar dalam hidup ini, makin kita menua, bahwa something that greater than me. That the purpose of the kingdom of God. Close your Bible.